pelvis kanan apa kiri yang naik? Kanan. Ya, normal apa enggak? Normal. Kalau Trendelenburg gimana? Kedua. Yang kiri naik ya, yang kanan dia turun karena gluteus mediusnya lemah ya. Terus kalau antalgic gait gimana tuh? Stance apa? Gaya berjalan tuh ada berapa fase ya? Dua apa? Swing face sama apa? Stance face sama swing face. Kalau antalgic gait yang pendek swing face apa stand face? Stand. Kenapa? Dia rekomendasikan pada Ini ya stance ya. Stance sama swing banyak sih jadinya. Jadi dari pertama itu namanya heel strike dulu. Heel strike itu tumitnya itu kena di tanah. Habis itu foot flat, lurus kakinya. Habis itu kalau udah keangkat kaki yang nggak sakit itu namanya mid stance. Jadi dia berdiri dengan satu kaki yang diperiksa. Habis itu baru heel off. Ini saya airdropin aja sekalian. Jadi kalian baca lagi. Kemudian kalian tahu stand face sama swing face dulu. Terus di antalgic gait itu memendek stance face-nya ya. Karena dia nyeri. Saat dia berdiri dengan kaki yang sakit kan dia nggak kuat lama-lama tuh. Jadinya begitu dia nginjek pakai ini, swing face-nya yang nggak sakit tuh jadi pendek. Yang stand face-nya yang sakit jadi pendek juga. Langsung diangkat sama dia gantian. Jadi lebih banyak berdiri stand face-nya dengan kaki yang nggak sakit. Dia mau pendek dia apa namanya stand face-nya. Dia juga drop ya? Semua ya? Pasti gitu. Terus pasti gait itu pada orang apa biasanya? Ada pasien apa yang jalannya spastik? cerebral palsy. Ya. Kalau anak-anak orang tua? Oh. Yang hemiplegia pokoknya ya. Satu sisinya dia lemah. Terus spastik dia. Jalannya gimana jadinya? Saat swing face terutama. Dilempar kakinya gitu. Karena dia nggak bisa nekuk kan, jadinya dilempar sini dia. Kakinya kaku ya, plastik kan ya, kakinya kaku jadi dilempar saat swing face dan diseret kakinya. Tiga itu yang paling penting. Terus spine. Spine pernah diajar? CSL. Iya. Diajar namanya. Oh, booknya apa aja kalau spine? Minta jalan. Oh, gaya berjalan juga. Ini spine degeneratif berarti ya. Jadi kalau trauma kan yang mesti jalan bacanya. Nah misalnya gini, pasien jatuh dari ketinggian, habis itu keluhannya di tulang belakang. Yang paling sering bagian mana yang dari cervical, thoracal, lumbar? Lumbar. Jadi yang paling kurvaturnya paling belok di mana? Yang kan dia normalnya cervical itu apa? Lordotik apa gitu?
kifosis ke belakang. lordotik. Ya, Ya, torakal. Belakang kifot. Ya, torakal kifotik, lumbar, lordotik lagi. Nah, di belokan mana yang paling tajam tuh belokannya? Kalau lihat bentuknya spine kan gini, habis itu belok lagi. Yang paling belok di mana? Torak-lumbar. Ya, jadi T12 L1 itu kan di junctionalnya dia. Kalau trauma jatuh itu paling sering kena di T12 L1 torak-lumbar. Nah, selain di spine, kalau orang jatuh dari ketinggian paling sering apa yang injury? kaki, Kalau jatuh dalam posisi berdiri, habis itu terduduk, kaki, Tulang ekor. bisa. Yang paling sering banget apa? Kalau dia jatuh berdiri, Hip joint. calcaneus. Oh. Tumitnya kan yang dipakai berdiri. Jatuh berdiri, tumitnya kena duluan. Habis itu kalau ke atas lagi, kemungkinan knee-nya bisa injury, bisa dislokasi, tapi jarang. Biasanya hip-nya yang dislokasi. Habis itu baru ke spine, bisa di SI joint-nya. Kalau habis berdiri habis terduduk, bisa di coccyx-nya, sacrum-nya bisa patah. Jadi kalau ada pasien nanti saat kalian koas jatuh dari ketinggian gitu terus ngeluhnya cuma di punggung aja, kalian harus pastiin kakinya, hipnya gimana. Karena biasanya pasien-pasien jatuh dari ketinggian terus punggungnya sakit, biasanya syarafnya kena juga. Jadi dia udah nggak kerasa kakinya sakit gitu, kerasa sedikit aja, punggungnya kerasa lebih sakit. Jadi pas diperiksa, oh yang sakit cuma ini aja gitu. Waktu kita periksa langsung, kerasa ada krepitasi di calcaneusnya, terus bengkak banget biasanya. Ronsen pecah dia bentuknya. Biasanya paling hancur di calcaneus. Oke, pakai pelang lain udah bisa ya? Pelang lain? Tahu pelang lain? Udah diajarin? Udah kan? ya udah. Bandul. Ya, Ya namanya pelang lain ya. Pendulum. Ya betul. Taruhnya di mana nih atasnya? C7. Mana? Processus spinosus C7. cervical 7. Karena itu paling raba, coba raba leher kalian. Raba? Ya, yang menonjol itu udah pasti tengah. Kecuali lehermu bengkok. Ya, jadi di situ terus ini jatuhnya di mana dulu? Normal ya. Nah, yang kelihatan dari luar. L4. Di antara gluteal fold. Ya. Jadi harus di sana jatuhnya. Kalau enggak berarti ya. Skoliosis itu kelainannya apa ini? Skoliosis itu kemana aja kelainan spine-nya? Apakah cuman kanan kiri gitu aja bengkoknya? Jadi dia three-dimensional deformity ya. Dia itu selain ke kanan, kiri, ke depan juga. Jadi kalau kalian lihat pasien skoliosis itu dari samping ini kalian lihat udah kelihatan kifotik lordotiknya udah nggak benar. Jadi dia ada rotasi juga. Kadang kalau berat sampai penekanan ke jantung juga. Tuh, makanya skoliosis itu kalau ditanganinya telat ya susah banget. Bahkan kita sampai bisa hidup ke Jakarta. Kalau udah sampai keluhan di jantungnya sampai tertekan banget kan karena rotasinya itu. Kadang kalau kita mau operasi, kalau umurnya terlalu tua, kan kita mau narik itu udah kaku ya, otot-otot di sekitar spine-nya itu, para vertebral muscle-nya.
mau ngelurusin itu kita butuh beberapa step dulu, dibuka dulu, di sayat-sayat satu-satu tuh ototnya biar dia bisa gerak lagi, biar ada pertumbuhan lagi di sana. Habis itu berikutnya baru operasi spine-nya. Jadi yang pertama operasi malah dokter jantungnya duluan, bedah toraksnya duluan, buka, dirilis dulu otot-otot yang nempel di para vertebranya itu. Begitu udah agak, habis itu kita pasangin, ada bed khusus kayak gini tapi ada buat tarik. Jadi di sini ada kayak brace-nya, tarik ke bawah, ini tarik ke atas, dibuat biar lentur dulu dia ototnya. Setelah itu 2 minggu 3 minggu baru kita operasi dilurusin spine. Itu pun belum tentu balik, dan beresiko tinggi kematiannya. Kalau ada yang skoliosis, bagusnya dari awal dan tahu ya langsung, jangan nunggu sampai berat dulu. Jadi kalau di bawah 40 derajat kita masih bisa pasang brace aja, jadi nggak usah dioperasi dulu. Kalau udah di atas itu baru mulai operasi. Apalagi kemarin saya ikut operasi yang 110 derajat. 110 derajat tuh rekornya di Bali sih. Waktu itu kita masuk ini juga, masuk berita juga, karena pertama kali di atas 100 derajat. Berhasil untungnya, karena itu koas. Jadi itu koas, dia dari dulu nggak mau operasi, akhirnya sampai udah sesek, akhirnya kita operasi. Untungnya berhasil sih. Di Denpasar, kalau di Belek belum ada yang bisa. Ya, harus konsultan spine-nya. Oke, ada yang mau ditanyain? Intinya anamnesis itu ya.